Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurlan Saputri, NIM 2365005. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai review materi dari mata kuliah Cyber Security, yang dimana yang akan kita bahas adalah pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan tujuan pembelajaran analisis peran bukti elektronik dan digital forensik. Langsung saja, pembuktian atau fondasi pemidanaan. Pembuktian merupakan elemen krusial dalam proses pemidanaan. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, seorang terdakwa tidak dapat dipidana meskipun terdapat indikasi kuat keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Pembuktian berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bahwa suatu panduan pidana benar-benar terjadi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Sistem pembuktian negatif Wettelige. Pertama, alat bukti yang sah harus menggunakan alat bukti yang diatur dalam undang-undang atau Wettelige. Yang kedua, batas minimum pembuktian, minimal 2 alat bukti yang sah dan saling bersesuaian diperlukan. Dan terakhir itu keyakinan hakim bahwa memang harus memiliki keyakinan penuh, di mana hakim harus memiliki keyakinan penuh bahwa tindak pidana terjadi. Ini adalah bentuk negatif. Indonesia menerapkan sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang Negatif Wettelige Stelsel yang mengkombinasikan aspek legalitas dengan conviction rational, di mana sistem ini berbeda dengan sistem pembuktian positif atau hakim terikat mutlak pada alat bukti atau sistem keyakinan hakim murni confession intent. Sistem negatif Wettelige memberikan keseimbangan antara kapasitas hukum dan keadilan. Keabsahan bukti elektronik. Regulasi utamanya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITA. Yang kedua ada Undang-Undang 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang ITA. Pasal 5 ayat 1, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. Perluasan alat bukti dalam KUHP. Dalam status hukum, bukti elektronik adalah alat bukti yang sah yang dapat diterima di pengadilan, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan prosedural yang ditetapkan. Bukti elektronik diakui sebagai keperluan dari alat bukti surat dan memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti konvensional. Pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITA menyatakan bahwa informasi elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tulisan, seperti akta kelahiran, surat wasiat. Keuntungan dan bukti digital ada 3. Pertama, integritas data. Bukti tidak bisa diubah atau tidak boleh diubah, dirusak, dan terkontaminasi sejak penyitaan hingga persidangan. Autentisitas dapat dibuktikan bahwa bukti berasal dari sumber yang diklaim dan belum dimanipulasi. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan wabkan setiap proses. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan setiap proses penegakan terdokumentasi dan dapat diverifikasi. Keuntungan bukti digital menjadi persyaratan mutlak agar bukti elektronik dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Teknik hasting atau MD5SH256 digunakan untuk memverifikasi integritas data.
has value yang sama antara bukti asli dan salinan membuktikan tidak ada perubahan data. Rantaian bukti yang tidak terputus dimulai dari identifikasi, pengumpulan, preservasi, dokumentasi, dan presentasi. Chain of Custody adalah dokumentasi kronologis yang mencatat setiap perpindahan, penegakan, dan analisis bukti digital dan tempat kejadian perkara hingga persidangan. Komponen pentingnya ada identifikasi, yang disebutkan tadi, pengumpulan, waktu dan tanggal pengumpulan, lokasi penyitaan, deskripsi barang bukti, metode penyimpanan pengamanan, setiap transfer kepemilikan. Dampak pelanggaran jika chain of custody terputus atau tidak terdokumentasi dengan baik, bukti digital dapat dinyatakan tidak sah atau nilai pembuktian berkurang signifikan. Kegagalan memelihara chain of custody dapat menyebabkan pembebasan terdakwa. Ahli digital forensik itu adalah pilar pembuktian. Dari fungsi kritis, ahli digital forensik memiliki peran sentral dalam proses pembuktian tindak pidana berbasis teknologi informasi. Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, di mana ahli harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Contohnya seperti CHFI, NCL, GCFA, dan pengalaman praktis. Kualifikasi ahli digital forensik. Dia harus ada sertifikat profesional, pengetahuan teknis, pemahaman hukum, dan pengalaman praktisinya. Di Indonesia sendiri, ahli dapat berasal dari Barak Sistem Polri atau TV Cyber, BSSN, Kemkominfo, atau praktisi swasta yang memenuhi kualifikasi. Pengadilan menilai kredibilitas ahli berdasarkan latar belakang dan konsistensi keterangan. Kendala dalam pembuktian digital. Kendala pembuktian digital yang pertama ada perkembangan teknologi. Yang kedua ada inskripsi dan anonimitas. Keterbatasan SDM dan yurisdiksi lintas negara. Mengatasi tantangan ini memerlukan investasi dalam pelatihan SDM, pengadaan peralatan forensik, dan penguatan kerjasama antar lembaga serta internasional. Mutual Legal Assistance Treaty atau EMLAT dan Budapest Convention menjadi instrumen penting untuk mendapat bukti digital lintas batas negara, dan Indonesia telah meratifikasi Budapest Convention pada tahun 2023. Kesimpulan, pembuktian adalah kunci dalam hukum. Tanpa pembuktian yang sah, tidak ada pemidanaan yang dapat dilakukan. Ada sistem negatif strategik menggabungkan legalitas antara alat bukti dengan keyakinan hakim.
bukti elektronik sah berdasarkan Undang-Undang ITE yang berlandaskan hukum kuat, integritas dan chain of custody, fundamental untuk kebebasan bukti di pengadilan, dan peran ahli digital forensik yang menghubungkan temuan teknis dengan proses hukum. Keberhasilan pemidanaan kasus kejahatan cyber bergantung pada kolaborasi antara penegak hukum, ahli forensik digital, dan sistem pengadilan yang memahami kepentingan bukti digital. Profesionalisme dalam pengaruh penegakan bukti digital adalah kunci keadilan di era digital. Oke, mungkin itu saja pembahasannya. Banyak kata atau pengucapan yang tidak jelas dan salah, mohon dimaafkan, terutama di bagian pengucapan bahasa Inggris. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.